Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ida Syadiah Nurpalah di channel YouTube Ida Syadiah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang penting sekali dan cukup menarik untuk kita pahami, yaitu materi tentang simple past tense dan past perfect tense, dimulai dari pengertian, pola kalimat, fungsi, dan juga apa perbedaan dari kedua tenses tersebut. Untuk penjelasannya, simaklah video ini sampai selesai. Kita semua sudah mengetahui bahwa pembentukan kalimat dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3 berdasarkan keterikatan waktu, yaitu yang pertama ada present tense. Present tense yaitu kalimat untuk menyatakan peristiwa di masa sekarang. Yang kedua ada past tense. Past tense yaitu kalimat untuk menyatakan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Lalu yang ketiga ada future tense, yaitu kalimat untuk menyatakan peristiwa yang terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang. Dan yang akan saya bahas adalah simple past tense dan past perfect tense, di mana keduanya merupakan past tense, yaitu menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimat untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik, yang artinya peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan sekarang karena peristiwa tersebut sudah benar-benar berakhir di masa lampau. Contohnya, I played football yesterday. Saya bermain sepak bola kemarin. Artinya, peristiwa tersebut terjadi kemarin dan berakhir pula kemarin. Itulah yang dimaksud dengan simple past tense. Lalu, bagaimana pola kalimat dalam simple past tense? Pola kalimat pada simple past tense terbagi menjadi 2 rumus. Yang pertama ada verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja, dan yang kedua ada nominal sentence atau kalimat yang menggunakan to be. Rumus untuk kalimat verbal sentence yaitu kalimat positif rumusnya subjek diikuti verb kedua diikuti objek. Untuk kalimat negatif rumusnya subjek diikuti did not diikuti verb ke-1. Untuk kalimat interrogatif rumusnya did diikuti subjek diikuti verb ke-1. Dalam simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua. Namun perlu diingat, kata kerja kedua ini hanya digunakan dalam kalimat positif. Jika bentuk kalimatnya negatif dan pertanyaan atau interrogatif, maka kata kerja kembali ke kata kerja pertama dengan menambahkan did sebelum kata kerja tersebut. Rumus nominal sentence. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subjek diikuti to be, was atau were, diikuti adjective atau adverb. Untuk kalimat negatif, rumusnya subjek diikuti to be, was atau were, diikuti not, diikuti adjective atau adverb. Dan untuk kalimat interrogatif, rumusnya to be, was atau were, diikuti subjek, diikuti adjective atau adverb. Perlu diingat, was digunakan untuk subjek I see he it, dan untuk were digunakan untuk subjek you, we, they. Selanjutnya yaitu fungsi atau penggunaan simple past tense.
Simple past tense memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk menjelaskan kejadian di masa lalu dalam waktu yang pasti. Contoh kalimatnya, I ate oatmeal this morning. Saya makan oatmeal tadi pagi. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Contoh kalimatnya, I went to the market yesterday. Saya pergi ke pasar kemarin. Contoh lainnya yaitu, she gave me this doll days ago. Dia memberikan boneka ini beberapa hari yang lalu. Nah, itulah sedikit materi yang berkaitan dengan simple past tense. Lalu kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu past perfect tense. Apa yang dimaksud dengan past perfect tense? Past perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai atau sudah terjadi di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi, di mana ada dua peristiwa yang terjadi pada saat itu. Contoh kalimatnya, I had left before she come here. Saya sudah pergi sebelum dia datang. Di mana dalam kalimat ini terdapat dua peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu I had left, yang kemudian ada before untuk menyambungkan dua peristiwa. Kemudian she came here merupakan peristiwa kedua, yang kemudian digabungkan ke dalam sebuah kalimat yaitu I had left before she came here. Saya sudah pergi sebelum dia datang. Itulah yang dimaksud dengan past perfect tense. Selanjutnya yaitu rumus past perfect tense. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject ditambah had ditambah verb ketiga. Lalu untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject ditambah had ditambah not ditambah verb ketiga. Lalu untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, rumusnya yaitu had ditambah subject ditambah verb ketiga. Dapat kita lihat dalam past perfect tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ketiga atau past participle. Dalam past perfect tense, had digunakan untuk semua subjek, baik itu I, you, we, they, ataupun he, she, it. Lalu, apa fungsi past perfect tense? Fungsi dari past perfect tense yaitu yang pertama, untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang telah sempurna kita lakukan di masa lalu. Contoh kalimatnya, I had gone Japan with my parents. Saya sudah pergi ke Jepang dengan orang tua saya. Lalu yang kedua, untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelum kejadian lainnya terjadi. Contoh kalimatnya, I had done my homework before 10 o'clock. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumah saya sebelum jam 10. Itulah beberapa fungsi dari past perfect tense. Sebenarnya banyak sekali perbedaan dari kedua tenses ini, dimulai dari fungsi, pola kalimat, kata kerja yang digunakan, dan time signal. Dan berikut adalah beberapa perbedaan dari simple past tense dan past perfect tense. Yang pertama yaitu dari fungsinya. Simple past tense dan past perfect tense mempunyai fungsi yang berbeda. Simple past tense berfungsi untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu dan berakhir pula di masa lalu.
Sedangkan fungsi past perfect tense yaitu untuk menyatakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Yang kedua dari time signal. Time signal yang digunakan pada simple past tense yaitu yesterday, last night, this morning, ago, last month, last week, dan lainnya. Sedangkan time signal yang digunakan pada past perfect tense yaitu before, when, after. Pola kalimat pada simple past tense yaitu subject, diikuti verb kedua, diikuti objek. Sedangkan pola kalimat pada past perfect tense yaitu subject, ditambah had, ditambah verb ketiga, ditambah objek. Kata kerja yang digunakan pada simple past tense dan past perfect tense berbeda. Simple past tense menggunakan verb kedua, sedangkan past perfect tense menggunakan kata kerja ketiga. Itulah beberapa perbedaan dari simple past tense dan past perfect tense. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan baik dari penyampaian materi, penulisan, dan pengucapan kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.